Ahmad. Hadir Bu. Aina. Hadir Bu. Alsa. Hadir Bu. Ardianti. Hadir Bu. Dinta. Hadir Bu. Selo. Hadir Bu. Fairul. Hadir Bu. Farhan. Hadir Bu. Fazri. Hadir Bu. Gifarel. Hadir Bu. Hafizan. Hadir Bu. Ibrahim. Hadir Bu. Latif. Hadir Bu. Mirza. Yang sakit Bu. Mirza sakit ya. Muhammad Evan. Sakit Bu. Muhammad Hasbi. Hadir Bu. Muhammad Satria. Hadir Bu. Muhammad Ezi. Hadir Bu. Nino. Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Keilo. Hadir Bu. Raditya. Hadir Bu. Rasya. Udah mulai deh ya. Siraj Ayubi. Hadir Bu. Wahyu Dwi Anggara. Hadir Bu. Oke, berarti yang aktif ada 2 orang ya. Baik, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang motivasi belajar. Tujuan Ibu memberikan materi ini adalah agar kalian dapat memahami tentang definisi motivasi belajar, lalu juga jenis-jenis motivasi belajar, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ya, sehingga nantinya kalian dapat memahami dan juga bisa mengaplikasikan di kehidupan kalian dan dapat bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Sampai sini sudah siap ya? Siap. Kok kayaknya belum semangat sih? Kita ice breaking dulu gimana? Siap. Oke, boleh. Sini nak. Ya. Yang lainnya boleh berdiri. Latihannya bareng-bareng. Bareng-bareng. Ayam, 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 ayam. Bebek, 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 bebek. Ayam ketemu bebek, hadap-hadapan, salam-salaman. Ayam ketemu bebek, hadap-hadapan, sayang-sayangan. Kalian sama-sama murim ya. Ayo, cewek sama cewek, yang cowok sama cowok. Coba. Ayo, yang cewek sama cewek juga. Oke. Bareng-bareng kapal. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ayam, 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 ayam. Bebek, 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 bebek. Ayam ketemu bebek. Hadapan salam-salaman. Ayam ketemu bebek. Hadapan Sekarang Ibu akan menyampaikan materi motivasi belajar dan juga akan menayangkan video ya. Nanti jadi kalian nonton dulu videonya, lalu ada diskusi kelompok ya dengan kelompok yang seperti biasa. Motivasi belajar. Ada yang pernah dengar nggak nih motivasi belajar? Ada yang bisa jawab nggak? Motivasi itu apa sih? Motivasi? Gimana nggak? Apa tuh? Oh iya, semangat, boleh, bagus, tepuk tangan. Coba ada lagi nggak yang mau nyoba motivasi apa? Nggak usah takut salah, ya, motivasi apa? Sering kan ya sebagai motivasi. Motivasi apa? Dorongan ya, motivasi dorongan. Oke. Motivasi belajar. Ahmad, boleh dibaca? Motivasi belajar adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk memperoleh suatu perubahan tingkat laku sebagai hasil dari pengamatan individu dalam interaksi dengan lingkungannya dengan menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, ya jadi motivasi belajar itu adalah dorongan mental, ya, dorongan gaya penggerak agar kalian melakukan aktivitas pembelajaran, ya, aktivitas belajar. Selanjutnya silakan dibaca. Aina, boleh baca. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang
selanjutnya kita jenis-jenis motivasi belajar. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Virus boleh baca motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh suatu di luar dirinya. Karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Kalian belajar karena keinginan kalian sendiri, karena kemauan kalian sendiri, bukan karena diperintah guru atau diperintah orang tua. Jadi itu kesadaran dalam diri kalian sendiri. Ya, selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Selo boleh baca. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dalam diri seorang karena pengaruh dari perasaan dan perbuatan yang dilakukannya. Nah, perbedaannya dengan motivasi intrinsik, kalau motivasi ekstrinsik itu di luar diri kita, ya. Disuruh guru belajar itu berarti masuknya motivasi apa? Disuruh orang tua itu termasuk apa? Jadi kalian sudah bisa membedakan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, ya, itu jenis-jenisnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Itu ada dua. Ada internal dan juga eksternal. Faktor internal. Faktor internal yang pertama itu dalam diri juga, ya, yaitu adalah kesehatan fisik dan mental. Kalian kalau lagi sakit bisa belajar nggak? Nggak fokus kan? Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga berpengaruh. Kalian kalau lagi stres bisa belajar nggak? Termasuk juga dengan keadaan emosional kalian. Kalian lagi berantem sama teman, lagi berantem sama orang tua, lagi sedih. Fokus nggak belajarnya? Itu ya, internal, karena kesehatan itu termasuk faktor dalam diri kita. Selanjutnya yang kedua itu bakat. Bakat merupakan keahlian yang dibawa sejak lahir. Ada yang pintar MTK, bakatnya menghitung MTK dan pintar, itu namanya kecerdasan matematika, ya kan? Mereka diajarin sejak paham. Ada juga yang diajarin 2 hari nggak paham. Ada nggak yang kayak gitu? Karena memang mungkin kurang bakatnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Diajarin masih bisa. Cuma beda waktunya aja. Ya. Yang ketiga, disiplin untuk belajar. Jadi ini tergantung dari siswanya sendiri. Males nggak dia untuk belajar? Ya kan? Kalau udah ada kesadaran diri untuk disiplin dalam belajar, insya Allah motivasi belajarnya baik. Nah, yang keempat itu ada konsentrasi. Coba kira-kira konsentrasi apa, nah? Konsentrasi dalam belajar diperlukan untuk menerima segala informasi yang dipelajari. Siswa yang memotivasi belajar rendah cenderung sulit untuk mendapat kepikiran pada pelajaran. Begitu juga dengan siswa yang sulit memusatkan konsentrasinya dalam, maka akan enggan untuk belajar. Konsentrasi itu apa? Pemusatan daya pikiran. Kalian di sini belajar, tapi belum tentu konsentrasi, ya kan? Mikirin rumah, yang mikirin rumah, dan mikirin yang lainnya. Ditanya gurunya, paham? Paham, tapi sebetulnya enggak. Karena apa? Karena tidak ada konsentrasi, tidak ada pemusatan daya pikiran. Yang dipikirin macam-macam. Mata boleh melihat papan tulis, tapi yang dipikirkan hal lain. Itu sering saya jumpai. Lanjut lagi yang kelima, ada kepercayaan diri. Silakan Ibrahim baca Ibrahim. Siswa yang kurang rasa percaya diri dalam belajar akan kesulitan menyerap materi dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, kepercayaan diri. Siswa yang memiliki kurang rasa percaya diri dalam belajar akan kesulitan menyerap materi. Ya, lagi ujian juga banyak tuh yang nyontek temennya, padahal temennya belum tentu benar. Karena apa? Kurang rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri.
Nats. Komitmen pada tugas, komitmen pengikatan diri terhadap tugas yang biasa disebut komitmen pada tugas merupakan salah satu faktor internal pada motivasi belajar. Jadi siswa yang mempunyai komitmen pada tugas rendah maka memiliki motivasi yang kurang dalam belajar. Ada nggak siswa yang memiliki tingkat komitmen rendah? Ada nggak? Ada, ya. Jadi kayak bodoh amat lah kayak teman. Ada yang kayak gitu kan? Sebetulnya ini tergantung dalam diri masing-masing. Nah ini selanjutnya faktor eksternal, berarti di luar diri. Kalau tadi kan dari dalam diri, ya tergantung orang masing-masing. Kalau yang ini faktor eksternal itu di luar diri. Nino boleh baca Nino. Faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi belajar. 1. Kondisi keluarga. Kondisi keluarga yang terlalu membiarkan atau acuh sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Karena siswa tidak mendapat dorongan untuk belajar dari lingkungan terdekatnya. Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam, mau tidak mau turut menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar dialami dan dicapai oleh anak-anak, termasuk dalam keluarga ini. Ada tidaknya atau tersedia tidaknya fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar, turut memegang peranan penting pula. Kalau tadi faktor internal itu adalah dalam diri kita, kalau faktor eksternal itu di luar diri kita. Anaknya rajin, tapi orang tuanya nggak memberikan fasilitas, buku nggak dibeliin, ya kan? Itu menghambat belajarnya nggak? Kondisi keluarga yang acuh tak acuh, suasana keluarga misalnya berantem terus depan anaknya apa, itu akan mempengaruhi psikis siswa dan akan menjadi menghambat dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, teman sebaya. Satria boleh baca. Hafizan ada? Teman sebaya. Pengaruh teman sebaya menjadi faktor ekstrisik yang sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jika siswa bergaul dengan siswa yang memiliki disiplin belajar yang tinggi, maka siswa tersebut akan mengikuti teman-temannya. Namun jika siswa bergaul dengan teman-teman yang kurang mendukung disiplin belajar, maka akan menyebabkan siswa enggan untuk belajar. Kalau kalian punya teman yang males-males, kalian bisa ketularan nggak? Itu mempengaruhi ya. Kalau teman yang rajin, kalian juga akan ikut rajin. Saya kembali ke yang tadi. Kenapa saya kembali ke tadi? Kesehatan fisik dan mental. Nah tadi ada ya kita yang ternyata minus. Kenapa nggak pakai kacamata? Nah, oh tinggalan. Ya, itu juga bisa menurunkan motivasi belajar karena nggak kelihatan ya. Ya besok juga ya kacamatanya. Selanjutnya lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal merupakan kondisi sosial masyarakat di tempat tinggal siswa. Jika siswa tinggal di lingkungan yang tidak memungkinkan untuk mendukungnya belajar, maka kecil kemungkinan siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Siswa yang hidup dalam komunitas masyarakat yang heterogen, yang sering terjadi kegaduhan, kemiskinan, keributan, pertengkaran, perkelahian, dan sebagainya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang heterogen. Nah, ternyata lingkungan tempat tinggal mempengaruhi motivasi belajar. Kalian tinggal di tempat yang bising bisa belajar nggak? Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ya lingkungan sekolah bisa juga. 4. Lingkungan sekolah merupakan keadaan lingkungan sekolah berada. Lingkungan sekolah termasuk pula kepala sekolah, guru, dan staf pengajar lainnya yang memfasilitasi siswa untuk belajar dengan baik di sekolah tempatnya belajar. Apabila lingkungan sekolah tidak kondusif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, maka motivasi belajar siswa akan semakin memudar. Suasana sekolah yang kurang menyenangkan, misalnya suasana bising karena letak sekolah yang berdekatan dengan jalan raya, tempat lalu lintas hilir mudik,
berdekatan dengan rumah penduduk, dekat pasar, dan lain-lain, sehingga anak sulit berkonsentrasi belajar. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Mudah. Jangan diulangi lagi. Jangan lupa ya, hari Rabu ulangan matematika. Kalau terjadi berikutnya bilang kita sudah besok kan ada ulangan oke berarti ada udah lain kali aja tapi cukup nih ya udah aku dulu ya lupa sendirian udah mana makanya mau dulu terus udah ada terus bilang aja malah udah lah udah Anak-anak, Bapak akan membagikan hasil ulangan. Alhamdulillah akhirnya belajar ya. Ya Bu. Mana Dad? Yang bagus enggak? Bagus kok. Mudah. Ini ada surat untuk orang tuamu. Oh iya Pak. Bu, ini ada surat dari sekolah. Selamat siang Bu. Silakan duduk. Begini Bu, akhir-akhir ini Eva sering mundur di kelas dan nilainya juga rendah. Tapi Ibu, kalau dibiarkan, mudah bisa tidak naik kelas. Masa berangkat sekolah dulu Bu? Ini Bu hasil belajar mereka. Sama-sama Bu. Wah, aku masih sekolah besar. Kira-kira tadi yang bermasalah itu siapa namanya tadi? Kenapa nilainya dia jelek? Yang bermasalah motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik ya, tadi bukunya sama orang tuanya udah mendukung, tapi dianya malas-malasan, malah main handphone. Ya. Di sini coba Sela ada? Coba tanggapi tentang materi motivasi belajar. Pernah nggak motivasi belajarnya turun? Karena apa?
diri sendiri. Padahal yang lebih penting itu ya dari dalam diri sendiri. Karena kalau misalnya keluarga atau apa masalah, tapi kalau dirimu dia kuat dalam belajar, pasti bisa dilalui. Jadi yang lebih penting kira-kira intrinsik apa ekstrinsik? Dari dalam diri. Ekstrinsik itu penunjang, penting, tapi yang paling penting adalah intrinsik. Ya. Selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Di sini ada 5 lembar. Nanti yang dipresentasikan yang bagian lampiran 2. Boleh bantu-bantu? Silakan dibagikan nanti yang maju ketua kelompoknya ya untuk presentasi.
lembar lain untuk evaluasi kegiatan layanan prasikal. Ya, ada yang British.
akan mempresentasikan jawaban kami yang dibacakan oleh Bintang. Apa definisi dari motivasi belajar menurut pendapat kamu? Dorongan atau dukungan belajar dari diri sendiri atau orang lain? Dua, apa saja motivasi intrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Jawaban saya adalah niat belajar dengan sungguh-sungguh. Tiga, apa saja motivasi ekstrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Jawaban saya adalah dari lingkungan rumah dan dari lingkungan sekolah. Empat, apa saja faktor-faktor penyebab motivasi belajar kamu rendah? Kurangnya dukungan dari diri sendiri, orang tua, dan lingkungan sekitar. 5. Bagaimana cara kamu untuk meningkatkan motivasi belajar kamu? Jawaban saya adalah melakukan yang bisa suka, contoh seperti mendengarkan lagu dan lain-lain. Coba kelompok lain ada yang mau menanggapi nggak? Tanya aja. Nah, silakan tanya. Jadi gimana caranya meningkatkan motivasi belajar? Melakukan apa saja yang tidak suka, contoh seperti mendengarkan lagu dan lain-lain. Jadi kamu belajarnya sambil dengerin lagu? Berarti gaya belajarnya tuh kamu bisa. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sama kelompok ini? Tidak, berarti udah pada motivasinya. Silakan duduk berat tangannya. Silakan ngobrol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gaza Dr. Bidan Meswa. Saya Idris Pratama. Saya Hanis Garoba. Muhammad Asmi Sabra. Saya Ahmad Jadi Tasya. Kami akan menjawab pertanyaan. Satu, apa definisi dari motivasi belajar menurut kamu? Kalau menurut saya, dorongan atau semangat dalam kegiatan belajar. Kedua, apa saja motivasi intrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Melakukan self reward dalam diri sendiri dan ingin meraih prestasi dan niat untuk belajar. Ketiga, apa saja motivasi ekstrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Menurut kami, mendapat fasilitas yang memadai dan mendapat dukungan teman sebaya. Keempat, apa saja faktor-faktor penyebab motivasi belajar kamu rendah? Satu, malas untuk belajar. Dua, faktor lingkungan pertemanan dan keluarga. Kelima, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kamu? Menurut kami, satu, lakukan ice breaking seperti tadi. Yang kedua, mendapat dukungan dari orang terdekat. Nah, coba kelompok lain ada yang mau menanggapi nggak atau ada yang mau bertanya? Siap, akan nama saya Pak Joy, dari kelompok 1. Saya ingin nanya tentang meningkatkan motivasi belajar. Saya kalau belajar sendiri itu baiknya gimana ya? Kalau menurut saya untuk belajar sendiri dan melakukan ice breaking itu bisa dilakukan dengan cara bermain game atau melakukan aktivitas seperti olahraga atau mendengarkan lagu. Sekian dari sekian dari kelompok kami dan Kemarin nih, ice breaking sendirian kayak gimana? Kalau tadi kan kita udah berangan. Ice breaking itu artinya mencairkan suasana. cairkan. Ice breaking itu mencairkan suasana, bisa sambil nyanyi-nyanyi. Nyanyi sendiri boleh nggak?
Perkenalkan, nama saya Ivan Praliwa. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan motivasi Satu, apa definisi dari motivasi belajar menurut pendapat kamu? Menurut kelompok kami, definisi motivasi belajar adalah suatu dorongan yang berguna untuk giat belajar diri kita sendiri. Dua, apa saja motivasi intrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Motivasi intrinsik bagi saya adalah melihat video motivasi belajar, ingin meningkatkan ranking, ingin memiliki nilai yang bagus. Tiga, apa saja motivasi ekstrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Motivasi ekstrinsik saya adalah mempunyai teman yang rajin belajar atau ambis, dukungan dari orang tua, belajar bareng teman. 4. Apa saja faktor-faktor penyebab motivasi belajar kamu rendah? Biasanya motivasi belajar rendah karena main game, tumbuh rasa malas dari diri sendiri, dan kelelahan atau kurang istirahat. 5. Bagaimana cara kamu untuk melakukan kegiatan motivasi belajar kamu? Dengan cara istirahat, menjauhkan diri dari HP, mempunyai waktu tidur yang cukup. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, nama saya Fadli Sukioba dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa perbedaan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dan berikan contohnya? Apa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dan perbedaannya? Motivasi intrinsik itu dari diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik itu dukungan dari orang luar untuk belajar. Kalau contohnya motivasi intrinsik itu kayak melihat video motivasi, ingin meningkatkan ranking, ingin memiliki nilai yang bagus. Kalau contoh motivasi ekstrinsik itu dukungan dari orang tua, belajar bareng teman. Dan jauh. yang dari Saya ingin menanyakan, selain ingin sukses dan membanggakan orang tua, apalagi motivasi ekstrinsik yang
Apa membahagiakan luar biasa. Jadi ini meraih cita-cita. Ada lagi yang mau ditanyakan soal ini? Ya, silakan. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang kamu lakukan untuk meningkatkan
dengan materi motivasi belajar. Menurut saya kesimpulan dari motivasi belajar ini bagus karena dengan adanya motivasi belajar kita bisa meningkatkan motivasi belajar kita bisa meningkatkan giat belajar kita ya untuk diri sendiri. Oke, pesan dan pesan apa nih untuk kalian ini? Kesan dan pesan saya untuk pelayanan motivasi belajar ini bisa lebih paham apa itu dari motivasi belajar. Intrinsik dari diri sendiri, intrinsik dari hubungan dari orang lain. Nanti itu dikumpulkan, nanti dari LKPD itu akan terlihat kira-kira siapa nih yang motivasi belajar kurang, nanti akan dilanjutkan ke konseling. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah tapi cepat.